Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga masih antusias dan semangat. Kita mencapai ke sub materi yang terakhir pada materi strategi psikoedukatif dalam konseling untuk generasi milenial kita. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita memetakan ekosistem kanan kiri generasi milenial. Kemudian tadi kita sudah mengajak generasi milenial itu bagaimana memotret masalah yang ada atau perilaku yang dia tunjukkan, dari pemicunya sampai dengan bagaimana menemukan titik untuk bisa menghentikan. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, kita akan bagaimana merubah perilaku. Kita mengajak anak generasi milenial seperti yang kemarin kita bahas di awal, bahwa generasi milenial ini adalah anak-anak yang sudah mampu berpikir abstrak, sudah mampu berpikir strategis, dan mampu berpikir solutif, kata Bu Tejo. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ajak anak-anak generasi milenial ini untuk memotret masalah lebih makro, untuk memotret masalahnya lebih detail, untuk membaca masalahnya lebih komprehensif, bahkan lebih solutif, kata Bu Tejo. Nah, bagaimana caranya agar supaya mereka mampu melakukan pemandangan terhadap masalahnya dengan lebih makro, memandang dengan lebih detail, dan memandang lebih komprehensif? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Ketika generasi milenial datang, kemudian curhat, curcol, konseling pada Bapak Ibu yang dilakukan adalah menggiring mereka untuk mengisi form-form pemetaan masalah seperti ini. Apa esensi masalahnya? Identifikasi masalahnya, identifikasi dampaknya, inventaris daftar kemungkinan solusi, prediksikan plus minus setiap solusi, tentukan solusi terbaik, dan yang terakhir langkah eksekusi menuju target. Bagaimana kita mendorong, bagaimana kita mendampingi, bagaimana kita memfasilitasi mereka untuk mengisi poin-poin ini selama proses konseling. Yang pertama, ketika kita mengidentifikasi masalah, ajak anak itu diskusi. Esensi-esensi, isu-isu penting dalam masalahnya apa, hingga hal-hal yang paling pelik sekalipun diungkapkan, sehingga ketemu esensi masalahnya itu apa. Sampai pada posisi penyebab, bukan lagi hanya pada posisi gejala. Kemudian setelah kita bisa menentukan, dalam konseling itu bisa menentukan esensinya, maka kita ajak anak-anak itu untuk lakukan analisa. Kalau masalah ini berlarut-larut, kalau masalah ini tidak kunjung selesai, kalau masalah ini dibiarkan saja, apa yang terjadi? Misalkan tadi kasus tidak mau sekolah kembali gara-gara di sekolahan dia mendapat kekerasan, dimintai uang paksa oleh teman-temannya, maka si siswa tadi memilih untuk tidak sekolah, maka lakukan analisanya. Kalau terus nggak sekolah gimana? Saya akan kehilangan materi pelajaran karena nggak dapat pelajaran, nggak dapat pembelajaran dari guru. Saya akan semakin dimarahi orang tua karena tidak kunjung berangkat sekolah. Saya akan turun prestasi belajar saya. Hal-hal ini ya Pak Ibu. Hal ini yang kita ajak anak-anak untuk mengutarakan tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga, inventaris daftar solusi, kemungkinan solusinya. Saya pertajam lagi Pak Ibu, kita memfasilitasi. Kita hanya memfasilitasi bagaimana generasi milenial ini dengan sendirinya mengungkapkan gagasan-gagasan penyelesaian. Sekreatif mungkin, sebanyak mungkin gagasan-gagasan tersebut. Jangan kita batasi. Kalau saya nggak berangkat sekolah, gara-gara saya itu mendapatkan kekerasan di sekolah, dimintai uang paksa oleh teman-teman, maka solusinya saya akan datang ke kepala sekolah menyampaikan langsung. Saya akan datang ke kesiswaan, laporan. Saya akan datang ke guru BK, curhat. Saya akan bicara sama orang tua biar sampaikan ke komite. Alternatif ini biarkan anak generasi milenial ini menyusun sendiri. Setelah alternatif itu tersusun,
kita ajak anak-anak ini, kita silahkan anak-anak ini, kita dampingi mereka untuk menyusun daftar plus minus untung ruginya setiap solusi. Saya maju ke kepala sekolah, untungnya saya akan mendapatkan solusi langsung. Kepala sekolah akan memanggil kesiswaan, akan memanggil wali kelas dan seterusnya. Tapi ruginya, masuk hal seperti ini sampai ke kepala sekolah, kemudian saya harus menunggu di depan kepala sekolah agar kepala sekolah pas nggak sibuk atau gimana ya. Terus saya juga ngomong nggak berani. Ketika memilih alternatif solusi gagasannya untuk langsung datang ke ruang BK untuk curhat, saya bisa langsung ketemu dengan Bu Yanti. Saya curhat, nanti Bu Yanti memberi solusi. Waduh, solusi lagi, nanti jangan-jangan saya suruh diketemukan dengan anaknya. Plus minusnya semuanya disusun, plus minusnya semuanya dirangkai. Setelah plus minusnya terangkai, solusi masing-masing gagasan solusi, masing-masing alternatif tadi, maka langkah selanjutnya adalah tentukan solusi yang Dalam menentukan solusi yang ini, pasti kita akan mempertimbangkan resikonya, peluangnya yang paling keren, paling solutif apa, kata Bu Tejo. Kemudian waktunya yang paling cepat apa, kemungkinan biaya, kemungkinan sumber daya lain, dan seterusnya. Akhirnya mengajak orang tuanya untuk menghadap kepala sekolah misalkan. Berarti ini ada sumber daya. Saya ajak orang tua untuk menghadap ke kepala sekolah biar lebih cepat diselesaikan, biar lebih aku bisa sekolah dengan aman dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian setelah terencana seperti itu, solusi terbaiknya itu maka eksekusi. Malamnya anak itu diajak, dipersilahkan, nanti bisa bilang sama orang tua, Bu atau Pak, besok temani saya ke sekolahan, antar saya menghadap kepala sekolah, saya akan menyampaikan cerita bahwa saya bolos sekolah karena saya mendapatkan kekerasan, pemalakan, dimintain uang dengan paksa oleh teman-teman, seterusnya. Langkahnya sudah jelas. Kemudian besok pagi jam 7 diantar orang tuanya, tidak langsung ke kelas, namun menghadap kepala sekolah dulu. Jadi langkah-langkah eksekusinya jelas. Teman-teman semuanya, konselor-konselor luar biasa untuk generasi milenial 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini rincian yang ringkas, padat, namun spesifik bagaimana kita mengalurkan anak-anak didik ini untuk merubah perilakunya, untuk mengeksekusi masalah yang dia alami. Saran saya, ketika anak-anak generasi milenial itu datang untuk curhat, kita sudah menyiapkan form kosong seperti ini. Kita ketik, kita print, kita sediakan seperti itu. Anak-anak tinggal, anak, kamu sudah cerita banyak, cerita panjang lebar. Yuk, Ibu akan bantu anak-anak mengisi form ini. Esensi masalahnya tadi adalah cik, tulis. Kira-kira kalau itu terus-terusan akan dampaknya cik, tulis. Kemudian inventaris kemungkinan solusinya apa, prediksi plus minus solusinya apa. Bapak Ibu, ketika form kosong ini selalu kita redikan di meja kita mengeksekusi, kita membantu, kita mendampingi anak-anak kita dalam menyelesaikan masalahnya, serasa sudah ada petanya, ada alur berpikirnya. Kita tinggal memakai setiap hari. Semakin banyak kertas bertumpuk ini terisi, berarti semakin hebat kita menjadi seorang konselor untuk generasi milenial. Bapak Ibu, nanti kita pertajam di forum diskusi. Saya mengucapkan terima kasih sekali antusiasnya, segala motivasi ikut serta dalam kegiatan ini. Saya minta maaf segala khilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.